Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen Bisnis, Pak Duta Akbar SEMM, dan teman-teman yang saya banggakan. Halo semua, kita dari kelompok 10. Izinkan kami mempresentasikan analisis visi dan misi PT PLN terhadap strategi keberlanjutan perusahaan. Nah, ini adalah anggota kelompok kami, bisa dilihat. Oke, next. Oke, nama saya Randi Alvantino dengan NIM 642511199 izin mempresentasikan latar belakang. PT PLN adalah BUMN yang bertanggung jawab menyediakan listrik bagi masyarakat di Indonesia. Listrik berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Selain kinerja bisnis, PLN juga memiliki tanggung jawab melayani publik. Di tengah tuntutan transisi energi dan isu lingkungan, visi dan misi PLN perlu dikaji untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Oke, next slide. Nah, ini adalah tujuan. Tujuan ini adalah untuk menganalisis visi dan misi PT PLN, mengkaji strategi keberlanjutan yang dijalankan perusahaan, serta ting meningkatkan nilai tingkat keselarasan antara visi, misi, dan strategi keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis yang dapat mendukung keberlanjutan perusahaan di masa depan. Oke. Nah, ini adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendekatkan studi perpustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi PT PLN, literatur akademik, serta kebijakan pemerintah terkait sektor ketenagakerjaan listrik dan keberlanjutan energi. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendapatkan pengen- mengenai arah strategis perusahaan. Oke. Oke, saya Chelsea Astiajana dengan NIM 64251491. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data dalam makalah ini tuh melalui studi kepustakaan. Teknik ini tuh dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan dokumen resmi, laporan, maupun artikel ini ilmiah. Oke, next. Next di sini itu ada kerangka analisis. Kerangka analisis menggambarkan alur pemikiran penelitian yang dimulai dari kajian visi dan misi PT PLN Persero sebagai dasar strategis. Dilanjutkan analisis kata kunci dan lingkungan bisnis untuk menilai tantangan, peluang, serta kesesuaian dengan strategi perusahaan, dan diakhiri dengan evaluasi menyeluruh sebagai dasar pembahasan rekomendasi strategis dan penguatan keberlanjutan. Next, di sini ada visi dari PT PLN Persero. Visinya itu adalah menjadi perusahaan global top 500 dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Visi ini itu menunjukkan ambisi perusahaan untuk bersaing di tingkat global serta bertransformasi dari penyedia listrik konvensional menjadi penyedia solusi energi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Oke, di sini saya Fanya Melia dengan NIM 64251241.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan misi PT PLN Persero. Yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Next. Selanjutnya ada ekstraksi kata kunci visi dan misi. Yang pertama ada keberlanjutan, yang kedua solusi energi, yang ketiga keandalan dan kualitas, yang keempat energi ramah lingkungan, yang kelima pelayanan dan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir keunggulan regional atau Asia Tenggara. Kata kunci ini mencerminkan orientasi PLN terhadap keberlanjutan jangka panjang, penguatan layanan publik, serta peran strategis perusahaan dalam mendukung proses transisi energi nasional. Next. Lanjut, ada keterkaitan kata kunci dengan janji nilai atau value proposition. Yang pertama, pasokan listrik yang andal dan berkualitas. Yang kedua, penyediaan solusi energi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang keempat, dukungan terhadap transisi energi nasional. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Baik, saya dengan Ayu Snaini Ramasari dengan NIM 642551519. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemetaan lingkungan bisnis PT PLN Persero. Pemetaan lingkungan bisnis merupakan langkah strategis bagi PT PLN Persero untuk memahami dinamika faktor eksternal yang mempengaruhi operasional dan visi perusahaan. Elemen utama lingkungan bisnis PT PLN itu yang pertama ada pelanggan, di mana pelanggan berasal dari berbagai segmen yang membutuhkan pasokan listrik andal dan terjangkau. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap energi bersih yang mendorong PLN berinovasi dalam layanan ramah lingkungan dan transparan. Yang kedua ada regulator. Operasi PLN sangat dipengaruhi regulasi pemerintah terkait tarif, bauran energi, dan emisi karbon yang meskipun membatasi fleksibilitas finansial, tetap membuka peluang bagi PLN untuk memimpin transisi energi nasional. Yang ketiga, itu ada pesaing. PLN menghadapi persaingan tidak langsung dari IPP dan pemanfaatan energi surya mandiri, sehingga dituntut terus meningkatkan efisiensi kualitas layanan dari inovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Dan yang terakhir ada teknologi. Penerapan teknologi seperti smart grid dan digitalisasi meningkatkan efisiensi dan integrasi energi terbarukan, namun memerlukan investasi besar serta penguatan kompetensi SDM untuk mendukung transformasi jangka panjang. Oke, next. Pembahasan kesesuaian dan misi terhadap strategi keberlanjutan. Visi PT PLN Persero menunjukkan arah perusahaan sebagai penyedia solusi energi yang berorientasi pada pelanggan dan keberlanjutan. Misi perusahaan mendukung hal tersebut melalui komitmen pelayanan publik, pengembangan energi ramah lingkungan, dan peningkatan keandalan listrik. Secara umum, visi dan misi PLN telah sesuai dengan strategi keberlanjutan, meskipun pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar lebih optimal. Oke, next. Evaluasi redaksi visi dan misi dari perspektif keberlanjutan. Redaksi visi PT PLN Persero masih lebih menekankan pada pencapaian dan daya saing perusahaan, sementara aspek keberlanjutan belum dinyatakan secara langsung. Di sisi lain, misi perusahaan sudah mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan melalui pengembangan energi ramah lingkungan. Oleh karena itu, redaksi visi dan misi perlu diperkuat agar prinsip keberlanjutan lebih jelas dan terukur. Halo, saya Trinur Hasana dengan NIM 642551584. Nah, di sini ada rekomendasi penyempurnaan redaksi visi dan fokus strategis. Redaksi visi PT PLN Persero disarankan untuk menambahkan penekanan pada aspek keberlanjutan agar lebih mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
Visi yang menegaskan keberlanjutan akan memperjelas arah strategi perusahaan dalam mengembangkan energi ramah lingkungan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan penyempurnaan ini, visi PLN dapat menjadi pedoman strategis yang lebih kuat dan operasional. Selanjutnya ada rekomendasi program strategis mendukung keberlanjutan. PT PLN Persero perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, digitalisasi sistem kelistrikan dan layanan pelanggan perlu ditingkatkan guna mendukung efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Program efisiensi energi serta penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan juga penting untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dan pemerataan akses listrik. Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan visi dan misi yang berlandaskan prinsip keberlanjutan, PT PLN Persero perlu memperkuat sejumlah inisiatif strategis sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT. Yang kedua, ada digitalisasi sistem ketenagalistrikan dan layanan pelanggan. Yang ketiga, ada program efisiensi energi berskala nasional. Dan yang terakhir, ada penguatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Baik, dengan saya Muhammad Farel Ardiansyah dengan NIM 642513. Selanjutnya saya akan membahas tentang rekomendasi Key Perform Indicator atau KPI keberlanjutan. Key Perform Indicator atau KPI merupakan instrumen manajerial strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam merealisasikan visi, misi, serta strategi keberlanjutan yang telah diterapkan. Dalam konteks PT PLN Persero, KPI keberlanjutan berperan sebagai penghubung antara arah strategis perusahaan dengan capaian kinerja nyata yang dapat diukur dengan dievaluasi secara berkala. Sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik nasional, PLN memiliki pengaruh yang luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, perumusan KPI keberlanjutan perlu mencerminkan pendekatan triple bottom line yang mencakup dimensi lingkungan, environmental, sosial, dan ekonomi. Next. Berikut merupakan rekomendasi KPI berlanjutan yang selaras dengan visi dan misi PT PLN Persero. Yang pertama, KPI aspek lingkungan, environmental performance. Yang kedua, KPI aspek sosial, social performance. Yang ketiga, KPI aspek sosial. Yang keempat, keterkaitan KPI dengan visi dan misi PT PLN Persero. Yang kelima, peran KPI dalam evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Next. Implikasi implementasi strategi keberlanjutan. Penerapan strategi keberlanjutan di PT PLN Persero menuntut adanya perencanaan yang menyeluruh agar visi dan misi perusahaan yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam kegiatan operasional. Beberapa implementasi strategi keberlanjutan PT PLN. 1. Kebutuhan sumber daya. 2. Resiko dalam penerapan strategi keberlanjutan. 3. Tahapan penerapan strategi keberlanjutan. 4. Keterkaitan implikasi penerapan dengan visi dan misi. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap visi dan misi PT PLN Persero dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki arah strategis yang jelas dan relevan dengan tuntutan keberlanjutan di sekitar ketenaga listrikan. Visi PT PLN Persero mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjadi penyediaan energi listrik yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, sejalan dengan peran strategisnya sebagai badan usaha milik negara atau BUMN.
Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.